Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Suaranya mana? Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang-orang di luar sana, bahkan dia bernafas saja harus membeli oksigen. Banyak orang-orang di luar sana, mereka ingin datang ke rumah Tuhan, tetapi mereka belum ada kesempatan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur. Kalau kita ada saat ini, itu karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, di dalam pelukanmu Tuhan, dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita mau nyatakan kerinduan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, itu yang memenuhi setiap hati kami. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, inilah Tuhan kerinduan kami. Ku berhadapan denganmu, memandangmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku,
mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang Maha Kudus Tuhan, biarlah memenuhi setiap ruang hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Amin Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kudusan-Mu Amin. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Mari bersama kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Ya Yesus, ku rasakan Engkau yang Maha Kudus hadir di sini Tuhan. Kudusan-Mu Bapa, Biarlah mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin Tuhan. menikmati anugerah-Mu. Bersama-sama mari kita sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh haleluya, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Rasakan kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama kita mau sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku mau menyembah-Mu saat ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin membawa setiap hati kami Tuhan.
kami ingin membawa setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, inilah hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah Tuhan persembahanku. Inilah persembahanku Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Lebih sungguh lagi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Inilah yang menjadi persembahan kami Tuhan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, Ku membawa inilah hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku Hanya untuk Engkau Tuhan. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Lebih semangat lagi katakan di hadapan Tuhan. Bawa hatiku, Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. selamanya ku menyembah. Sekalian katakan, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kami
Kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Kami ingin menyembah, memuliakan Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyapa kami. Engkau membebat kami. Dan Engkau merangkul kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya. Oh Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga yang sudah menyapa kami. Oh Tuhan, yang akan menerima seluruh kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh memuji, kami boleh memuliakan, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kami boleh mendengar isi hati-Mu kepada kami. Itu supaya Tuhan kuasai setiap hati kami, kuasai pemikiran kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu dan rancangan-Mu jadi atas kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan pertolongan Tuhan. Karena kami yakin pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu bersyukur. Karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua angkat tangannya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Coba tepuk tangannya mana? haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih keras
keras lagi untuk Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, saya rindu Bapak Ibu ya menyapa teman-teman kita, jangan hanya samping kiri kanan saja, sampai belakang. Ya, saya sudah tahu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu noleh ke belakang, berikan senyum aja sama saudara-saudara kita. Ya. Oke, ya. Nah, ya. Semua bisa katakan na. Amin. Yuk bersama na. Sekali lagi. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan na. Sekali lagi na. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari dipuji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
Lebih semangat lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Amin. Amin. Roh Kudus yang membebaskan kita dari apapun, dari rasa ketakutan, dari rasa sakit penyakit, karena kita tahu bahwa roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh yang hidup. Amin. Mari saat ini kita mau tinggalkan segala beban, persoalan yang ada. Mungkin HP yang menjadi idola kita saat ini. Saat ini kita serahkan, kita letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, terima kasih Tuhan, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Tuhan, kami mau membuka hati untuk jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita katakan, aku percaya Roh-Mu masuk dalam kehidupanku Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan, aliran kasih-Mu. Kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, kami terima seluruh hidup. Terima kasih ya Tuhan. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu.
Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita mau menyerahkan hati kita sebelum firman Tuhan disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, memenuhi setiap hati kita yang kosong. Biarlah sepulangnya kita dari tempat ini, hidup kita berubah, tidak sama seperti yang lalu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Jamaahku berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan di altar-Mu yang kudus. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memilih kami, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Dan kalau saat ini kami ada, menjadi anak-anak Tuhan yang Kau panggil, yang Kau pilih, biarlah ini boleh kami hidupi. Kami mau terus memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang hidup itu menguasai hidup kami dan memimpin kami dari jalan kebenaran menuju kebenaran. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, supaya benar-benar Roh Kudus yang memimpin setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan dengan kuasa-Mu, sehingga benar-benar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarkan, juga bagi hamba-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini adalah pedang bermata dua. Kami serahkan waktu kami ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir di dalam bulan Juni ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki tengah tahun ya, dan menginjak ke semester yang berikutnya di tahun 2024 ini. Saudara, dalam bulan-bulan ini kita masih belajar tentang Roh Kudus. Siapakah pribadi Roh Kudus dan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Jumat yang lalu kita sudah di dalam ibadah Dopafis. Saudara, kita berdiskusi, kita sharing-sharing, tanya jawab, dan saudara sangat menginspirasi. Karena pada saat itu ketika berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil, muncul ide-ide yang kreatif tentang siapa Roh Kudus, apa peran Roh Kudus bagi hidupku secara pribadi. Ya, saya sendiri merasa kadang-kadang wow, gitu ya. Karena belum pernah terfikirkan sebelumnya, belum pernah saya baca, tiba-tiba muncul itu. Ya, Roh Kudus itu bagi saya seperti sebagai oasis. Wah, kok bisa ya? Oasis, ternyata oasis itu adalah sumber mata air di padang gurun. Ketika orang berjalan di padang gurun itu panas terik, haus. Wah, Roh Kudus itu seperti oasis yang menyegarkan.
ya, menyegarkan bagi jiwa kita. Ada yang mengatakan, Roh Kudus itu menolong saya pada saat saya melewati bayang-bayang maut. Dokter sudah memvonis saya tuh harusnya hidup saya nggak lama lagi. Tetapi Tuhan tolong melalui Roh Kudus-Nya sehingga saya boleh lewat dari lembah bayang-bayang maut. Waduh, luar biasa. Saya mendapat banyak inspirasi. Ada lagi yang mengatakan Roh Kudus itu menolong saya untuk sabar. Ketika saya dijahati orang, saya nggak balas dengan kejahatan. Luar biasa saudara. Ini adalah pengalaman hidup. Roh Kudus bukan sekedar teori, bukan sekedar kita kenal, bukan sekedar kita tahu siapa Roh Kudus itu. Pribadi Allah Tritunggal. Tetapi yang lebih penting, bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus. Itu jauh lebih penting. Saudara, hari ini kita akan belajar dari sisi yang berbeda. Bagaimana kalau Roh Kudus itu sudah menolong kita, tetapi kita enggak mendengar pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus? Kita pakai cara kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang di dalam Alkitab yang kita nggak boleh tiru ya. Biasanya di Alkitab tuh contohnya selalu yang baik-baik ya. Kali ini contohnya nggak baik ya. Alkitab kita itu buku yang jujur. Yang baik bukan cuma menunjukkan yang baik-baiknya saja, tapi yang nggak baik juga. Tujuannya apa? Supaya kita jangan meniru ya. Kita harus belajar. Nah, saudara, kita akan membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya mulai dari ayat yang pertama. Ya, kita tidak perlu membaca keseluruhan karena ayat ini cukup panjang, tetapi kita akan membaca di dalam beberapa bagian saja. Saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara. Ya, saya akan membacakan lebih dahulu mulai ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara, kalau saudara membaca keseluruhannya mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-23, saudara akan menemukan bagaimana keadaan atau apa yang telah dilakukan oleh oleh Ahan ini ya. Tetapi kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama ini, mungkin saudara tidak tahu apa sih latar belakangnya. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Nah, saudara, kita perlu melihat konteksnya. Mengapa sih? Apa sih dosa Ahan itu? Nah, kita akan membaca mulai dari Yosua pasal yang ke-6 lebih dahulu, mulai dari ayat yang ke-17 ya. 17 ya. Jadi ceritanya adalah ketika orang Israel, bangsa umat pilihan Allah yang sudah keluar dari bangsa Mesir itu mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka merebut kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota yang besar yang berbenteng dan mereka tidak bisa menerobos masuk karena pintunya itu tertutup rapat dan tembok itu mengelilingi kota Yeriko dengan kuat ya, temboknya itu lapis-lapis begitu ya, sehingga tidak mungkin ada musuh bisa masuk. Nah, gimana caranya? Benteng yang kuat itu bisa roboh temboknya. Ya kan, ketika Allah menyuruh umat Israel ya untuk melalui pemimpinnya yaitu Yosua, dia mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali dengan para imam-imam dan pasukan tentara berbaris ya, dengan memuji Tuhan mereka kelilingi tembok itu 7 kali. Dan robohlah tembok itu. Saudara, kita nggak bisa niru ya, karena ini adalah perintah Tuhan pada mereka pada saat itu. Ya, jangan terus kita mencoba merobohkan temboknya Kota Malang dengan dikelilingi 7 kali, nggak bisa saudara, nggak bisa roboh. Nah, saudara, pada saat itu orang Israel
mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena tembok itu sudah runtuh, jadi otomatis orang-orang bangsa Israel mereka bisa masuk dan memenangkan seluruh kota itu, ya. Dan dikatakan kota Yeriko yang penduduknya begitu banyak dan mereka orang yang makmur, ya. Itu sebabnya waktu mereka masuk, mereka menjarah melihat ada begitu banyak orang, penduduk dan barang-barang. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa semua penduduk harus kamu binasakan, harus kamu bunuh mati, baik dari rajanya sampai pada anak cucunya, seluruh penduduk, binatang peliharaan, semuanya harus dibunuh. Ya, kecuali barang-barang yang berharga. Jangan dibinasakan, jangan dihanguskan, tapi bawa ke dalam perbendaharaan bait Allah, rumah Tuhan. Nah saudara, kisah ini dengan jelas mengatakan di dalam Yosua 6 ayat 17 mengatakan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dikhususkan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang telah bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, yaitu dengan keluarganya. Bukan karena dia sundal, tetapi karena dia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh, yaitu para pengintai orang Israel itu diselamatkan di dalam rumahnya si Rahab ini, perempuan sundal ini. Karena dia sudah menolong orang Israel, mata-mata itu, sehingga akhirnya mata-mata ini kembali dan mereka bisa masuk. Dan Rahab inilah yang berjasa karena mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, khususkan Rahab, jangan dibunuh, karena dia sudah menyelamatkan mata-mata orang Israel. Nah saudara, firman Tuhan ini jelas ya, bahkan dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi kamu ini, yaitu seluruh orang Israel katakan, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi barang-barang itu sudah dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan diambil, jangan dicuri. Ya. Bahkan ayat 19 dikatakan segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi barang-barang berharga yang masih bisa digunakan itu disimpan untuk dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan atau ke bait Allah, ya, ke perkemahan tabernakel. Nah, itu sebabnya perintah ini sudah jelas diberikan kepada orang Israel. Nah, tetapi ternyata walaupun sudah diberitahukan seperti ini, di dalam pasal yang ke-17 ayat pertama tadi dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia. Siapa orang Israel ini? Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Achan. Nah, Achan bin Karmi, jadi anaknya Karmi, bin Sabdi, kakeknya namanya Sabdi, bin Serah, ya kakek buyutnya, dari suku Yehuda. Mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Padahal sudah jelas diberitahukan oleh Tuhan bahwa barang-barang itu jangan diambil, itu adalah milik Tuhan. Lalu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, kalau saudara baca kisahnya, bagaimana? Mungkin pertanyaan saudara muncul begini, kok Tuhan itu kejam ya? Kenapa? Kok mereka semua harus dimusnahkan? Kan kasihan itu perempuan-perempuan
anak-anak kecil, bayi-bayi yang gak bersalah kok ikut dimusnahkan. Saudara ingat, bukannya karena Allah itu kejam, tetapi memang cara Allah bekerja di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan cara Allah bekerja di dalam perjanjian baru. Mengapa Allah menyuruh untuk membinasakan, memusnahkan seluruh negeri itu? Karena Allah ingin memurnikan bangsa Israel sebagai umat pilihannya supaya tidak tercemar dengan dosa-dosa bangsa kafir yang menyembah berhala. Kalau masih disisakan, mereka masih bisa berhubungan, mungkin mereka bisa mengawin dengan perempuan-perempuan kafir itu dan akhirnya bangsa Israel ikut di dalam penyembahan berhala. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya dengan konteks itu, dengan cara pada saat itu, Allah memerintahkan musnahkan semua supaya tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kisah ini, di dalam ayat yang berikutnya adalah kisahnya mulai pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkatalah kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Jadi setelah mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang yang besar, mengalahkan kota Yeriko yang besar itu, sekarang gilirannya kota Ai. Nah, kota Ai ini kota yang kecil. Nah, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai untuk mengintai bagaimana kekuatan dari kota Ai. Kemudian ayat 3 dikatakan, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana itu sedikit saja. Ya, nggak usah semuanya lah. 2-3 ribu aja cukup, kita bisa menggempur kota Ai, kota yang kecil itu loh. Remeh itu. Ya, ayat 4 mengatakan, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, kita melihat 3.000 orang diutus untuk mengalahkan kota yang kecil, kota Ai. Tapi apa yang terjadi? Ternyata 3.000 orang ini dipukul mundur. Bahkan ada 36 tentara yang tewas. Sehingga akhirnya mereka pulang, mundur, mereka kembali dengan kekalahan yang sangat memalukan. Apa yang terjadi? Tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bahkan ayat 6 dikatakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Lebih baik kalau kami enggak keluar dari Mesir. Kami aman di sana. Sekarang kami sudah keluar, malah kami kalah. Memalukan sekali. Bahkan ayat 8 dikatakan, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal ini terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan
untuk memulihkan namamu yang besar itu? Yosua dengan hati yang kecewa, dia menghadap Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kok kayak gini sih Tuhan? Kami ini sudah menang melawan Yeriko, sekarang kami kalah melawan kota Ai yang kecil. Terus gimana Tuhan kami bisa menjaga kehormatan namamu? Kalau orang Kanaan itu mendengar kami kalah, maka kami akan dikepung dan kami akan dibinasakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Yosua, kenapa kok Tuhan tidak menyertai, Tuhan membiarkan orang Israel kalah. Karena ada orang-orang, ya, di sini dikatakan mereka. Jadi mungkin ini banyak, tetapi yang kita lihat hanya satu, yaitu Achan. Mereka sudah merampas, mencuri barang-barang rampasan itu yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan. Tapi mereka curi dan mereka sembunyikan. Nah ini penyebabnya. Maka itu firman Tuhan mengatakan dalam ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku yang ditunjuk oleh Tuhan. Harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Jadi Tuhan mengatakan, kamu nanti harus diuji. Mulai dari suku, ya, suku itu yang paling besar. Nanti dari suku itu akan ditunjuk oleh Tuhan satu suku. Nah, suku itu terbagi dari beberapa kaum. Kaum-kaum itu juga harus muncul satu demi satu. Nanti kaum yang ditunjuk oleh Tuhan, itu yang harus tampil juga keluarga demi keluarga. Jadi mereka ini memang sudah diatur ya, sistematisnya. Nah, dari keluarga itu nanti harus tampil lagi, keluarga yang ditunjuk harus tampil lagi siapa dari keluarga itu yang mencuri. Akhirnya setelah itu didapatkan bahwa ternyata dari suku Yehuda ya yang ditunjuk, kemudian dari kaum Serah ayat 17, dan setelah itu didapatinya itu keluarga Sabdi. Nah, keluarga Sabdi ini kemudian didapatilah dari keluarga itu munculnya nama Achan. Nah, akhirnya ketahuan. Lalu ayat 19 katakan, berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Nah, lalu Achan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di bawah kemahku di dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Akhirnya Achan mengaku bahwa dialah yang bertanggung jawab, dialah yang sudah mencuri.
Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Achan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Nah saudara, dari sini kita melihat proses yang Tuhan lakukan untuk bisa mendapatkan sampai orang itu bisa ketahuan siapa yang mencuri. Mungkin Tuhan tidak melakukan seperti itu sekarang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pengakuan. Seandainya Achan dari awal-awal sudah mengatakan saya yang bertanggung jawab, saya mencuri. Mungkin dia tidak akan mengalami nasib yang seperti ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua dalam ayat 25 dikatakan, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Semuanya hancur habis binasa. Achan belum sempat menikmati hasil curiannya itu. Tapi dia sudah dihukum mati. Bukan hanya Achan, tapi seluruh keluarganya. Dan semua harta bendanya dihanguskan. Saudara, mungkin kita mengatakan Achan ini orang yang jahat. Achan ini koruptor dia. Bayangkan saudara, kalau kita berada dalam posisi Achan. 40 tahun ya, Achan ini, orang Israel ini berputar-putar di padang gurun sebagai pengembara. Pengungsen ya. Mereka nggak punya harta yang banyak. Tiba-tiba mereka melihat setumpuk, ada emas, ada perak, ada tembaga. Apa nggak mata mereka jadi bling-bling-bling gitu? Wah, ternyata hartanya banyak ya. Mereka dulu dengar, oh hartanya orang Mesir itu banyak. Tapi sekarang mereka ngelihat sendiri, apa nggak silau itu mata? Nah bayangkan kalau saudara dalam posisi Achan. Mungkin saudara dan saya ini nggak beda jauh dengan Achan. Achan ini adalah seorang yang merindukan perbaikan hidup. Ya, bahkan dia kepingin kalau bisa hidup yang makmur. Dia memimpikan hidup seperti itu. Salah nggak sih? Salah nggak sih memimpikan ada rumah, kita punya rumah yang besar, punya mobil, punya ya semua yang kita impikan itu ada. Gak salah saudara, saya juga pengen seperti itu. Tetapi apa kesalahan Achan? Achan membuat kesalahan besar karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sudah menjadikan kemakmuran itu sebagai prioritas hidupnya sampai dia mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Itu kesalahan besar dari Achan. Kita nggak apa-apa punya hidup mewah, tapi jangan mencuri yang bukan milik kita, yang menjadi miliknya Tuhan. Mungkin pertanyaan saudara, lalu apa hubungannya dosa Achan dengan hidupku saat ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini adalah miliknya siapa saudara? Milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah menggantikan hukuman dosa kita. Dan kita sekarang menjadi miliknya Tuhan. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, dia adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan, maka seharusnya siapa yang memimpin hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidup kita? Tuhan Yesus. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Kenyataannya, kita yang mengambil alih pimpinan itu. Kita yang seringkali mengendalikan hidup kita sendiri dan berbuat semau kita. Kita tidak sadar bahwa kita telah mencuri haknya Tuhan, miliknya Tuhan.
Contoh saudara dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggunakan waktu yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan untuk kesenangan diri kita pribadi, kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Ketika kita menggunakan uang yang seharusnya miliknya Tuhan, kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, kita sudah mencuri uangnya Tuhan. Ketika kita tidak menggunakan karunia talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tapi hanya untuk kita sendiri, kesenangan kita sendiri, untuk kita berhura-hura, untuk cari duit, hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga kita saja, kita sudah mencuri miliknya Tuhan. Ketika kita mengabaikan seruan orang-orang yang sedang kelaparan, kesusahan, padahal kita punya untuk bisa membantu, tapi kita diam saja, kita sudah mencuri haknya Tuhan. Ketika kita mengabaikan suara Roh Kudus yang menuntun kita pada jalan yang benar, kita tutup telinga. Saya enggak mau. Saya mau pakai mau saya sendiri. Kita sudah mencuri haknya Tuhan. Ketika lidah kita ini kita gunakan untuk bukan memuliakan Tuhan, tetapi menghancurkan orang lain dengan mengkritik dia, menggosip dia, tanpa sadar kita sudah menghancurkan karakter orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, Tuhan tidak hanya menjadi tuan atas 10% milik kita atau 2 jam dari waktu ibadah kita di hari Minggu. Bukan. Tuhan bukan hanya memiliki 10%, bukan hanya 2 jam, tetapi dia memiliki seluruh hidup kita. Dia adalah tuan dari seluruh hidup kita 100%. Kita adalah miliknya Allah. Kalau kita hanya mengembalikan 10% saja sulit, apalagi 50%. Apalagi kalau Tuhan minta 100%. Wah, gimana? Itu haknya Tuhan, bukan hak kita, saudara. Kita nggak bisa nawar-nawar sama Tuhan. Tuhan, hidupku 50% untuk engkau, 50% untuk aku ya. Kita 50-50 ya Tuhan. Nggak bisa, saudara. Pilihannya hanya 2. 100% milik Tuhan atau 0% bagi Tuhan. Seluruhnya bagi aku. No middle ground, gak ada tengah-tengah. 100 atau 0. Kalau Tuhan sudah menebus kita dengan nyawa, dengan darahnya sendiri, sampai dia harus mati. Apakah kita hanya menyerahkan, ya Tuhan 50% aja Tuhan, 50% untuk aku Tuhan. Kita gak beda dengan Achan. Apa akibatnya ketika Achan melanggar perintah Tuhan dan mengabaikan pimpinan Roh Kudus? Dalam ayat yang kedua sampai ke-6 tadi dikatakan ada hukuman. Setelah bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko yang besar, mereka dengan pede maju menghadapi kota Ai yang kecil. Tetapi akhirnya mereka kalah. Lucu kan? Melawan kota besar menang, melawan kota kecil malah kalah. Emang ada apa? Ya ini karena masalahnya adalah ada dosa yang ada di tengah-tengah bangsa Israel itu. Nah, bagian ini ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita akan sebuah prinsip penting yang masih berlaku dalam gereja Tuhan hari ini. Ketika seorang umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh umat Tuhan. Gak hanya kita sendiri yang ngerasain, tapi bisa keluarga kita, bisa kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, bahkan seluruh anggota tubuh Kristus ikut merasakan akibatnya. Ini adalah prinsipnya tubuh, ya. Seperti ada dalam 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan, jika satu orang menderita, maka semua anggota turut menderita.
Kalau satu orang dihormati, maka semua anggota turut bersuka cita. Nah, ini prinsip tubuh. Kalau tubuh ini saya cubit tangan saya sendiri, saya merasakan sakit. Tapi yang sakit ini bukan hanya tangan saya, tapi seluruh tubuh saya ikut merasakan sakit. Hati saya juga ikut sakit. Ya, demikian juga ketika satu anggota tubuh Kristus berbuat dosa, seluruh anggota tubuh Kristus yang lain ikut merasakan akibatnya. Kita itu connected, ya. Kita itu terhubung satu dengan yang lain. Seperti lampu, dia akan menyala ketika dihubungkan dengan aliran listrik. Demikian juga orang-orang Kristen itu terhubung satu sama lain untuk bisa menyala terang, menjadi terang dunia. Kita harus terhubung. Kita nggak bisa sendirian. Kalau sendirian, nyala itu akan lama-lama redup dan mati. Tapi ketika kita terhubung, kita punya koneksi, hubungan, relasi yang cukup dekat satu dengan yang lain, maka kita akan kuat. Kita akan bisa bersinar terang. Ya. Demikian juga kita nggak bisa menanggung akibat dosa itu sendirian. Walaupun kita yang berbuat, saya yang berbuat, tapi bukan saya aja yang nanggung. Keluarga saya ikut merasakan, demikian juga seluruh anggota jemaat. Kita nggak bisa menutup dosa itu dan efeknya hanya pada diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan efek gelombang, ya, riak, ya, ripple. Efek perbuatan dosa itu seperti ketika kita melempar batu ke dalam kolam, maka mulai dengan lingkaran kecil, lama-lama melebar, lama-lama makin melebar. Ini yang disebut dengan ripple effect, ya, efek dari riak. Nah, itu sebabnya seorang yang bernama John Donne, dia adalah orang yang bijak. Dia pernah berkata, "No man is an island." Gak ada orang itu yang seperti pulau tersendiri, yang bisa hidup di pulau tersendiri di tengah-tengah samudera yang luas. Gak ada. Dia pasti mati kalau sendirian. No man is an island, ya. Jadi kisah Achan ini mengingatkan kepada kita ada sebuah tragedi yang sangat ironis, ya, yang double effect, yang dia belum sempat menikmati harta curiannya, namun dia harus dihukum mati karena pelanggarannya. Bukan hanya dia, tetapi keluarganya dan seluruh harta bendanya ikut dihanguskan. Saudara, setan ingin menjebak kita masuk dalam perangkapnya. Dan kalau kita sudah masuk, maka dia akan mengejar kita dengan rasa bersalah akan dosa-dosa kita. Setan enggak peduli kamu sempat menikmati dosamu atau enggak, dia enggak peduli kok, saudara. Dia enggak pernah memikirkan kebahagiaanmu, enggak penting itu bagi setan. Yang dia inginkan adalah supaya hubunganmu dengan Tuhan itu terputus. Hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, dengan keluarga, dengan orang-orang percaya lainnya itu terputus karena rasa bersalah itu. Itu yang menjadi goalnya setan. Itu sebabnya saudara, akibat dari perbuatan Achan ini bukan hal yang remeh, bukan kaleng-kaleng saudara. Apa yang terjadi? Keluarganya harus menanggung akibatnya, dilempari batu sampai mati. Karena itu memang hukumnya orang sana di Perjanjian Lama. Harus dihanguskan dengan api seluruh harta bendanya. Bukankah ini suatu hal yang ngenes, enggak sebanding apa yang dia dapatkan karena curiannya dengan apa yang dia harus bayar. Apalagi kalau kita mengambil yang bukan kepunyaan kita adalah atau kemuliaan miliknya Allah. Itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Akibat dari dosa Achan ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tapi juga orang sebangsanya. Ada 36 orang yang tewas karena perbuatan Achan. Mereka kalah ketika menggempur kota Ai dan mereka tewas. Itu karena kesalahan Achan juga. Bahkan juga Yosua sebagai pemimpin, dia merasa begitu sedih, begitu kecewa. Bahkan dia sampai berkabung, ya, menaburkan debu, itu tanda berkabungan, ya. Saking sedihnya yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwa dosa itu serius, sesuatu yang serius. Akibatnya bisa fatal kalau kita melakukannya terus-menerus. Apa akibatnya? Dosa itu seperti kita mau jalan, tiba-tiba jalan di depan kita tuh ambles. Kita mau ke seberang nggak bisa, karena ada jurang yang dalam. Jurang itulah yang akibat dari dosa kita. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Seharusnya kita bisa jalan lurus masuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Tiba-tiba karena dosa kita jeblos masuk ke dalam jurang. Itu sebabnya mari jangan sampai dosa itu kita pelihara terus-menerus. Seriuslah dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Jangan anggap remeh, nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak apa-apa lah melanggar perintah Tuhan, kan nggak terus-terusan. Nggak apa-apa lah, ini kan cuma main-main, ini kan dosa kecil. Ingat saudara, apa yang kita lakukan hari ini akan bisa menjadi kebiasaan di kemudian hari. Dan kebiasaan itu akan menjadi jalan hidupmu. Your way of life. Itu sebabnya mari saat ini kita mau belajar. Ada hukum yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai kelak, cepat atau lambat. Tidak seorang pun bisa membodohi Tuhan. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan dosa. Lalu gimana caranya? Kan tubuhku lemah, seringkali aku tergoda. Ya saudara, saya juga ya seringkali tergoda. Itu sebabnya kita butuh yang namanya pimpinan Roh Kudus. Ajak, libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Sehingga kita enggak sendirian. Di dalam menata kehidupan ini, Roh Kudus yang akan menolong kita. Dia adalah penolong yang disediakan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia ada menyertai engkau senantiasa. Hanya seringkali kita yang enggak nyadar. Dia ada di dalam hidup kita. Tinggal kita mau enggak libatkan dia, undang dia. Ayo, tolong saya, bantu saya untuk menata hidupku. Mungkin saat ini hidupku sudah rusak. Roh Kudus sanggup menolong saudara. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat. Saudara, jangan kita katakan, dosa itu kan sesuatu yang netral. Apa yang kita lakukan ini mungkin nggak akan berakibat terlalu fatal di kemudian hari. Saudara, saya katakan tidak ada yang statis di dunia ini. Nggak ada yang berhenti. Semua itu bergeraknya maju. Ya, entah majunya kemana, ya, ujungnya kemana. Ke surga atau ke neraka. Ya itu aja pilihannya, cuma 2. Nah itu sebabnya saudara, apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa akan jadi kebiasaan. Dan kalau kita teruskan akan menjadi jalan hidup kita. Bagian way of life kita. Itu sebabnya mari minta pimpinan Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, tolong aku tidak sanggup memimpin hidupku sendirian. Aku perlu
pimpinan, pertolongan dari Engkau. Kalau dunia ini saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah punya sistem. Sistemnya itu adalah sistem yang berdosa. Puter-puter ya kan larinya ke dosa lagi dan ke dosa lagi. Karena memang ini dunia kita sudah rusak oleh dosa. Maka sistemnya juga berdosa. Bahkan dunia punya semboyan nek gak edan gak keduman. Ya ini yang mungkin yang bukan orang Jawa bingung. Kalau enggak gila katanya itu enggak kebagian. Kalau kamu enggak korupsi, kamu enggak kebagian. Kamu enggak bisa menikmati hidup. Kalau kamu enggak nyontek, kamu enggak bisa dapat nilai bagus. Kalau kamu enggak, ya teruskan sendiri dah. Ya, itulah dunia. Tapi apakah itu prinsip yang diajarkan Tuhan? Enggak saudara. Tuhan enggak pernah ngajar seperti itu. Yang Tuhan ajarkan apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu enggak mau bekerja, jangan makan kamu. Kalau mau makan ya kerja. Enggak ada makanan itu tumplak dari langit, begitu enggak ada. Dan semua yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu prinsip firman Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kalau gitu kalau saya berbuat dosa, apa saya masuk neraka? Ya enggak linear, segampang itu ya saudara. Kalau saya bertanya kembali, kalau saudara makan donat, apakah saudara akan obesitas? Apakah saudara akan langsung jadi kegemukan begitu? Enggak juga kan? Kalau saya ngerokok, apakah saya kanker paru-paru? Ya enggak kalau cuma sekali. Tapi kalau terus-terusan, kalau berkali-kali, kemungkinan itu besar. Nah, seperti itulah dosa. Mungkin dosa tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tetapi dosa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan merasa malu karena kita berdosa. Hubungan kita dengan Tuhan putus, menjauh. Hubungan kita dengan saudara-saudara seiman juga putus. Ya, itu sebabnya lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita membuat hati Tuhan bersedih. Jangan kita mendukakan Roh Kudus kalau Tuhan sudah korbankan nyawanya untuk kita. Mosok sih kita ini mau terus-menerus menyakiti hatinya? Apakah kita rela mendukakan hati Tuhan terus-menerus? Achan mungkin sama seperti orang-orang Israel lainnya. Juga seperti saudara dan saya. Dia adalah seorang biasa, seorang prajurit. Tapi dia lupa akan perintah Tuhan. Karena silau dengan harta duniawi. Demikian juga kita, mungkin kita bisa silau dengan segala kekayaan dunia ini. Kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, punya uang banyak, pekerjaan yang baik. Siapa yang enggak mau? Saya juga mau. Tapi kalau itu semua kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Karena serakah, karena egois. Itu kita akan menjadi batu sandungan. Kita akan seperti Achan. Ada sebuah quotes yang menarik ya. Saya kemarin pas buka-buka lihat, coach ini mengatakan begini, saya enggak silau dengan harta atau tahta, ya. Saya hanya silau dengan layar HP yang brightness-nya kebanyakan. Ya. Yang layar HP itu ya kalau terlalu terang itu ya kita silau kan ya. Ya, ini mungkin yang buat coach ini orang rohani gitu ya. Saya enggak silau dengan harta dan tahta. Saya hanya silau dengan layar HP yang terlalu terang. Ya, ya saudara. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Jangan kita silau dengan harta, tahta, wanita, atau pria. Ya. Menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita nggak bisa tergoda dengan silau kemilaunya dunia ini. Tetapi bisakah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus? Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita akan sanggup mengatasi kemilaunya dunia ini. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama Yudas 20 dan 21. Ya, Yudas ini enggak ada pasalnya ya, karena ini satu
pasal saja. Jadi itu sebabnya kita akan baca Yudas 20 dan 21. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekali lagi saya akan bacakan dalam terjemahan yang lebih mudah dipahami ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat 20, tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Ya, jadi binalah imanmu itu. Imanmu itu sangat suci. Ya, sementara itu sambil membina iman, berdoalah dengan kuasa Roh Allah dalam Roh Kudus. Dan hiduplah selalu di dalam naungan kasih Allah selama kalian menantikan rahmat Yesus Kristus Tuhan kita yang akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal. Ya, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus pelihara hidup kita di dalam kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi mintalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang hidup. Dia bukan mati, saudara. Dia hidup dan dia ada di dalam hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalirlah dalamku. Ketika Roh Kudus kita berikan ruang untuk memimpin hidup kita, maka kita tidak perlu mengalami dosa akan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan rohmu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sementara musik mengalun, mari setiap kita mengkoreksi diri kita sendiri.
Masih adakah dosa Ahan itu dalam hidupku? Kalau saudara menemukannya, akuilah itu di hadapan Tuhan. Dan mintalah Roh Kudus untuk menguduskan hatimu, pikiranmu, hidupmu, agar jangan sampai hukuman itu datang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam jemaat Tuhan. Mintalah kasih karunia Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. katakan, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau tahu ya Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. buka hatiku Tuhan, Buka hati Masuklah. untuk jamahanmu, jamahlah kami berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, Lagi katakan, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Tuhan, Engkau yang mengerti isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kalau masih ada dosa dan kesalahan dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami. Kami mau membereskan di hadapan Tuhan. Kami mau kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami tidak mau menjadi Ahan yang harus mengalami hukuman. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu itu hidup dan berkuasa dan sanggup menolong kami. Itu sebabnya Tuhan saat ini tunjukkan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Engkau mengerti segala keluhan hati kami, kesedihan kami Tuhan, kekacauan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu. Biarlah Roh-Mu itu bekerja, membereskan, memulihkan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Kau ampuni dosa-dosa kami. Kau sudah mati di atas kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Firman-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan terus berkarya dalam kehidupan setiap
umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan pada Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Katakan amin. Yang di atas katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita akan berikan persembahan, kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya padamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Saya rindu jemaat menyanyikan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih keras lagi. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Inilah hati kami Bapa.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hanya ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kalau kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu yang paling indah untuk hidup kami akan menjadi bagian dalam hidup ini. Itu sebab Tuhan, sekali lagi pagi hari ini kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Tuhan, kuatkan kami agar kami boleh Tuhan melepaskan ego kami. Kami boleh melepaskan keinginan dan kehendak kami untuk kami boleh patuh dan taat kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang boleh nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami membawa wakil dari diri kami yang mewakili seluruh hidup kami. Kami membawa persembahan kami kepadamu Bapa. Terimalah menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memakai semua pengurus agar ini boleh dipakai untuk memuliakan, membesarkan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan juga kehidupan daripada anak-anak-Mu. Oh Tuhan, tolong Kau mengerti setiap pergumulan kami, karena kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami teringat Tuhan untuk saudara kami yang masih membutuhkan Tuhan jamahan tangan Tuhan. Kami mendoakan untuk Ibu Susi, kami mendoakan untuk Bapak Jimmy Budiman, kami mendoakan untuk Bapak Suyatno. Mari Bapa, jamah mereka, berikan kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh melihat ada kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Tante Kiok pemulihannya, bagi Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, demikian juga untuk anak Yulita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Bapa, karena kami yakin, kami percaya Kau tidak tinggalkan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga mendoakan untuk saudara kami yang saat ini masih dengan pergumulan dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan mereka tetap Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan dan jalan Tuhan atas hidup mereka. Yakin percaya Tuhan tolong. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang ada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, karena mereka harus bergumul dan mereka malas melaksanakan tugasnya. Sertai dan lindungi mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk saudara kami yang merayakan ulang tahunnya dalam bulan ini. Tuhan juga sertai mereka, berkati mereka dengan luar biasa. Kami mendoakan untuk Tuhan saudara Hans, saudara Rebecca, untuk Ibu Susi dan anak Julita. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, lindungi kami, dan kami akan pulang dengan berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh dengan kasih, anaknya Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Allah, bertekad melakukannya dalam hidup ini. Saat teduh selesai, silakan saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan.